Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Misteri Ramalan Jayabaya 2024. Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya. Prabu Jayabaya diperkirakan memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi. Prabu Jayabaya merupakan putra Raden Panji dari kerajaan Jenggala dan putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Prabu Jayabaya memerintah, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masanya kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Prabu Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi. Ramalannya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama asmarandana, 29 pupuh berirama sinom, dan 8 pupuh berirama dandang gulo yang kemudian dikenal dengan kitab Musarar. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Prabu Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Salah satu ramalan Jayabaya adalah besok nek wis ana kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prahu mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondo yen zaman Jayabaya wis cedak. Yang artinya besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang lubuknya, pasar tidak lagi ramai berkumandang, itulah pertanda zaman Jayabaya sudah dekat. Sejumlah pengamat menilai ramalan Jayabaya memiliki sifat keluasan dan plastisitas sehingga cocok ditetapkan di berbagai zaman. Tidak hanya itu, ramalan Jayabaya juga mudah ditafsirkan sesuai dengan konteks yang ada. Meskipun demikian, ada juga sejumlah ramalan Jayabaya yang belum terjadi hingga saat ini. Salah satu yang populer yakni mengenai Satrio Piningit. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebut Satrio Piningit akan muncul saat memasuki zaman kala bendu atau carut marut. Dalam situasi itu, Satrio Piningit akan muncul dan membawa keluar dari situasi kala bendu. Prabu Jayabaya menggambarkan Satrio Piningit seorang pemimpin, ratu adil yang serupa Batara Kresna dan berwatak seperti Pandawa serta bersenjata Trisula. Hal ini dijelaskan dalam baitnya sebagai berikut. Selet-selet yen besok ngancik tutuping tahun, bakal ono dewa ngecowanta, pengawak manungso, opo surya podo betara Kresna, awatak bala dewa, agegem Trisula wedo, jinecer wolak-waliking jaman, yang artinya selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti bala dewa, dan bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Prabu Jayabaya turun tahta pada usia yang sangat sepuh. Ia disebutkan muksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Lokasi yang diyakini sebagai tempat muksa Prabu Jayabaya kini dijadikan sebagai petilasan. Hingga kini tempat itu dikeramatkan penduduk setempat dan ramai dikunjungi para peziarah. Ada juga ramalan Prabu Jayabaya yang diyakini telah terjadi dan juga terbukti. Yang pertama,
semut ireng anak-anak sapi. Ramalan ini sering dihubungkan dengan kedatangan bangsa Eropa, yakni Portugis dan juga Belanda yang menjajah Indonesia. Orang Eropa berkulit putih terkenal rajin dan ulet bekerja seperti semut hitam. Mereka juga selalu meminum susu sapi sejak bayi. Yang kedua, kebo nyebrang kali. Ada dua tafsir mengenai ramalan ini. Pertama, orang-orang Eropa yang membawa hasil bumi dari Nusantara dan dibawa menyeberang ke tempat asalnya Eropa. Sedangkan tafsir yang kedua, yakni terkait adanya Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Belanda, Perancis, dan sekutunya kalah dari pasukan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler dan harus mengungsi ke dataran Inggris. Yang ketiga, penjajah saumur jagung Karwong Cepol, yang artinya ramalan ini diartikan bahwa bangsa Jepang hanya akan menjajah Indonesia seumur jagung, tidak akan lama. Seperti diketahui, pasukan Jepang mendarat di Indonesia pada 8 Maret tahun 1942. Tentara dari negeri Sakura itu terusir dari Indonesia 3,5 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus tahun 1945. Yang keempat, pitik tarung sak kandang. Ramalan ini sering dihubungkan dengan terjadinya peristiwa berdarah Gerakan 30 September tahun 1965 atau G30S. 7 jenderal angkatan darat terbunuh oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Dewan Jenderal. Setelah peristiwa pembunuhan atas 7 jenderal itu, berturut kemudian terjadi pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dalam organisasi terlarang. Mereka dibunuh dan dihukum tanpa vonis pengadilan. Yang kelima, kodok ijo ongkang-ongkang, yang artinya sering dihubungkan dengan kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Saat itu Soeharto menggunakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kebetulan menggunakan seragam berwarna hijau untuk melanggengkan kekuasaannya. Namun ada juga yang mengartikan ramalan itu dengan kejayaan Islam. Seperti diketahui, sejumlah negara Islam di Jazirah Arab menggunakan bendera berwarna hijau. Seperti yang kita ketahui, gelar resminya Prabu Jayabaya adalah Sri Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya, Sri Waromes Muara Madusudana Awatara Nindita Sutrisingha Parakrama Otunggadewa.